Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muslimah. Saya guru mata pelajaran fikih di MTS Al-Islam Jamsaren Surakarta, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama di PTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan PPL tahap pertama di MTS Al-Islam Jamsaren Surakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Materi yang akan kita pelajari nanti makanan dan minuman halal. Tapi sebelumnya kita mulai dulu pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan doa bersama. Silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap gerak. Dulu pertama berdoa mulai. Selanjutnya Ibu mau ngecek kehadiran kalian. Ada yang bilang Alif Faizudin, Abdan Syahdir, Dia Fairunnisa, Aulia Isa, Fadila Azana, Miladina Zaida, Naufal Afif, Firza, Hugo, Intan, Salwa Lutfiatu, Muhammad Fadil, Hasna Latif Nisa, Nur Fikri, Nur Fikriyani, ini masuk semua. Ini menjelaskan. Alhamdulillah hari ini kalian masuk semua. Pembelajaran hari ini adalah materi pertama, pertemuan pertama juga tentang makanan dan minuman yang halal. Sebelum materi ini kita review sebentar, sejenak pembelajaran yang lalu. Materi pembelajaran yang lalu berkenaan dengan apa? Haji dan umroh. Haji dan umroh. Masih ingat apa haji itu? Ada yang tahu haji apa? Berziarah. Ziarah mana? Ke Baitullah. Terus apa lagi? Ziarah ke Baitullah. Sengaja atau tidak? Bersengaja untuk berziarah ke Baitullah. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Tepatnya pada tanggal berapa? Haji itu musim haji 9 Dzulhijjah. Selaku umat Islam atau orang-orang yang berhaji wukuf di padang Arafah. Haji. Rukun haji ada berapa? Ada berapa? Kurang. Nah, ingat? Satu. Ihram. Terus kedua? Wukuf. Wukuf di mana? Padang
Kita lanjutkan pembelajaran ini, tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama tujuannya melalui pengamatan gambar dan video nanti, peserta didik dapat menjelaskan pengertian makanan dan minuman halal dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video dan tanya jawab, peserta didik dapat menyimpulkan jenis-jenis makanan dan minuman halal dengan benar. Yang ketiga, melalui tayangan video dan tanya jawab, peserta didik dapat merumuskan manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal dengan benar. Keempat, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menemukan golongan makanan dan minuman halal dengan benar. Yang kelima, melalui metode diskusi, peserta didik dapat menampilkan hasil analisis makanan dan minuman halal dengan benar. Dan ini tujuannya. Kemudian berkenaan dengan penilaian. Penilaiannya nanti, yang pertama yang akan dinilai nanti penilaian sikap. Penilaian sikap itu meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian yang kedua penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu nanti berkenaan dengan tes lisan, tanya jawab nanti yang akan saling bertanya tentang kalian bertanya terus kalian menjawab. Kemudian keterampilannya nanti dengan diskusi kelompok. Nanti salah satu dari dari ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Itu ya penilaiannya. Kemudian kita mulai pokok inti pembelajarannya. Kalian amati gambar tersebut. Sudah diamati? Kalau sudah, setelah mengamati gambar, sebutkan jenis-jenis makanan dan minuman halal yang ada di sekitarmu. Apa yang bisa jawab? Ya. Adila, nasi, ya berbagai macam bentuk nasi ya. Nasi. Kemudian apa lagi? Putri, buah-buahan. Apa? Resna? Risol tapi isinya dagingnya juga daging ya. Apalagi buah-buahan, risol, apalagi dari pengamatan gambar tadi kurma, lagi susu sapi, apalagi jus apa? Jus buah, apalagi ikan, segala jenis ikan salmon dan ikan dan lain sebagainya. Ini segala macam jenis ikan itu halal. Kemudian kita lanjutkan dengan video. Kalian saksikan video berikut ini. Kalian perhatikan.
ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Ya. Dari tayangan video tadi, siapa yang akan menanggapi atau bertanya? Ya, Bu, apa? Apa pengertian makanan dan minuman halal? Apa pengertian makanan dan minuman halal? Ada yang bisa jawab? Ya, Hasna. Makanan atau minuman yang Ya. Makanan atau minuman yang boleh dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Karena ada dalil nas Al-Quran yang tidak mengharamkannya. Ada lagi? Ya. Sebutkan jenis makanan dan minuman yang halal. Sebutkan jenis makanan dan minuman halal. Yang bisa jawab siapa? Apa? Halal. Ya. Semua makanan yang binatang yang hidup di air. Kemudian yang kedua, semua yang makanan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ada lagi tambah? Ada yang bisa menambah? Ya, apa? makanan yang baik, najis dan tidak menjijikan. Ya, semua jenis makanan yang tidak najis dan tidak menjijikan itu adalah halal. Sekarang ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Siapa yang mau bertanya lagi? Ya, apa? Apa syarat-syarat makanan dan minuman halal? Apa syarat-syarat makanan dan minuman yang halal? Siapa yang mau jawab? Ya, syaratnya apa? Tidak diharapkan dalam Al-Quran dan hadis, tidak Satu apa pelan-pelan? Satu tidak diharamkan dalam diharamkan Al-Quran. Kedua tidak memabukkan. Kemudian tidak menimbulkan madharat. Keempat tidak menjijikan. Ada lagi? Mau bertanya? Sudah? Oh ya, Mas Abdan apa? Apa saja manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman halal? Apa saja manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal? Yang bisa jawab siapa? Ya. menyehatkan badan, Menyehatkan badan, satu. Dua, meningkatkan kesucian jiwa, meningkatkan kesucian jiwa. Tiga, mencerdaskan pikiran, mencerdaskan pikiran. mendekatkan diri kepada Allah, Ya, mendekatkan diri kepada Allah. terhindar dari segala Ya, terhindar dari segala macam penyakit. Itulah manfaat dari mengonsumsi makanan halal. Paham? Alhamdulillah paham. Sekarang Ibu mau menguatkan pembelajaran kalian hari ini. Untuk pengertian makanan dan minuman halal. Makanan halal ataupun minuman halal adalah makanan atau minuman yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada nas Al-Quran dan hadis yang mengharamkannya. Dengan kata lain bahwa semua makanan baik berupa tumbuhan, buah-buahan, binatang dan lain-lain pada dasarnya adalah halal dan baik. Sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa makanan tersebut haram hukumnya untuk dikonsumsi. Dalil Al-Quran berkenaan dengan makanan halal ataupun minuman halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dalilnya. Kemudian berdasarkan ayat tersebut bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh seorang muslim itu hendaknya memenuhi dua syarat. Satu, halal. Halal itu artinya diperbolehkan untuk dikonsumsi dan tidak dilarang oleh hukum syara. Yang kedua, baik atau thayyib.
Artinya makanan atau minuman tersebut sehat, bergizi, mengandung nutrisi dan bermanfaat untuk kesehatan. Kemudian jenis makanan halal dan minuman halal diantaranya tadi sudah disebutkan juga. Semua makanan dan minuman yang tidak dihalalkan Allah dan Rasul. Semua makanan yang baik, tidak kotor, tidak menjijikkan. Tidak. Semua makanan yang tidak memberi madarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal. Kemudian manfaatnya, satu, mendapat ridho Allah, menumbuhkan akhlakul karimah atau karakter positif, kemudian menjadi sumber tenaga, kemudian terjaga kesehatan kita, menjaga akal dan hati seseorang, kemudian dengan rezeki yang diperolehnya bisa berkah karena mengonsumsi makanan halal, kemudian membuat ketenangan hidup dalam keseharian. Kemudian selanjutnya pembelajaran kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Ini sudah saya bagi kelompoknya ya, kelompoknya ini aja dibagi menjadi 4. Untuk kelompok pertama sini ya. Kelompok pertama nanti akan Ibu beri nama kelompok Aisyah. Kelompok pertama kelompok Aisyah dengan ketua kelompoknya Hadila Az-Zahra. Kemudian kelompok kedua kelompok Fatimah. Jadi Aisyah ini Fatimah dengan ketua kelompoknya Nur Ani ya, Nur Fikriyani. Kemudian kelompok ketiga kelompoknya sini namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kelompoknya diketuai oleh Naufal Afif. Kemudian kelompok sini kelompok Umar bin Khattab nanti diketuai oleh Aden Munasa. Ya. Selanjutnya Ibu akan membagi KPD. Untuk didiskusikan bersama. Saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Diskusi yang pertama soalnya menganalisis salah satu jenis makanan dan minuman yang halal itu harus memberi manfaat pada tubuh kita, mengandung nilai gizi dan menyehatkan tubuh. Maka kerjasama bareng-bareng walaupun yang boleh satu.
sudah? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Yang belum sudah diselesaikan. Silakan kalau sudah, silakan kelompok 4 ya. Yuk, salam dulu, terus kelompoknya namanya apa? Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok saya yang bernama Umar bin Khattab. Makanan atau minuman yang menyehatkan dan bergizi yaitu jus buah, nasi, ikan, sayuran, dan daging ayam. Lalu minuman atau makanan yang tidak menyehatkan dan tidak bergizi adalah soda, susu mentah, permen, cilok, instan. Golongan makanan atau minuman halal berikut dengan memberi tanda. Susu sapi termasuk menyehatkan atau bergizi. Nasi goreng udang termasuk menyehatkan atau bergizi. Sprite dan sushi termasuk tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Soto termasuk menyehatkan atau bergizi. Mie instan tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Es jeruk termasuk menyehatkan atau bergizi. Cilok tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Gado-gado menyehatkan atau bergizi, dan permen termasuk tidak menyehatkan dan bergizi. Sekian presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah? Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Zahra dari kelompok Aisyah ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berikut contoh makanan atau minuman yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama, sayur-sayuran, kedua buah-buahan, ketiga air putih, keempat ikan salmon, dan kelima jus buah. Minuman atau makanan yang tidak bergizi dan tidak menyehatkan yaitu gorengan, Sprite, 3 mie instan, permen gula, dan minuman yang terlalu manis. Golongan makanan atau minuman yang bergizi dan tidak bergizi yaitu yang pertama susu sapi, termasuk yang menyehatkan atau bergizi. Nasi goreng udang, termasuk yang menyehatkan atau bergizi. Sprite dan sushi, termasuk yang tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Soto, termasuk yang menyehatkan atau bergizi. Mie instan, termasuk makanan yang tidak menyehatkan dan tidak bergizi. Es jeruk, termasuk minuman yang menyehatkan atau tidak bergizi. Cilok, termasuk makanan yang tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Gado-gado termasuk makanan yang menyehatkan atau bergizi. Permen termasuk makanan yang tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Fatimah ingin mempresentasikan makanan dan minuman yang menyehatkan dan bergizi. Pertama susu sapi, kedua salad buah, ketiga jus buah, keempat daging ayam, kelima sop sayur. Selanjutnya saya minuman atau makanan yang tidak menyehatkan dan tidak bergizi. Pertama mie instan, kedua minuman bersoda, ketiga gorengan, keempat permen, dan kelima makanan cepat saji. Selanjutnya saya akan menggolongkan makanan atau minuman halal yang menyehatkan atau tidak menyehatkan. Yang pertama susu sapi termasuk yang menyehatkan dan bergizi.
Yang kedua, nasi goreng udang termasuk menyehatkan atau bergizi. Yang ketiga, Sprite tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Sushi tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Soto menyehatkan atau bergizi. Mie instan tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Es jeruk menyehatkan atau bergizi. Cilok tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Gado-gado menyehatkan atau bergizi. Dan permen tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi terakhir kelompok kita, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, makanan atau minuman yang menyehatkan dan bergizi. Pertama, ikan tuna. Kedua, sayuran. Ketiga, jus buah. Keempat, salad buah. Kelima, susu kedelai. Minuman atau makanan yang tidak menyehatkan dan tidak bergizi. Yang satu, sushi. Kedua, cilok. Ketiga, minuman bersoda. Empat, ciki. Lima, gorengan. Golongan makanan halal dan minuman halal berikut. Yang pertama, menyehatkan dan bergizi adalah susu sapi. Kedua, nasi goreng udang termasuk menyehatkan atau bergizi. Sprite tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Sushi tidak menyehatkan dan tidak bergizi. Soto menyehatkan dan bergizi. Mie instan tidak menyehatkan atau tidak bergizi. Es jeruk menyehatkan atau tidak bergizi. Menyehatkan atau bergizi. Es jeruk menyehatkan atau bergizi. Cilok tidak menyehatkan atau tidak bergizi. 9, gado-gado menyehatkan dan bergizi. 10, permen tidak menyehatkan dan tidak bergizi. Demikian presentasi dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah selesai hasil diskusi kalian. Untuk itu maka pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan pengayaan kepada kalian, pengayaan atau tugas. Untuk pengayaan atau tugasnya, kalian cari dalil-dalil tentang makanan dan minuman halal yang ada di buku ataupun di internet ataupun di kajian-kajian lain. Kalian tulis dalam buku tulis kalian. Selanjutnya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa penutup dipimpin oleh ketua kelas. Siap gerak, tundukkan kepala, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum